tahun 1979, sekitar 44 tahun yang lalu, itu ada karya musisi kita, musisi legendaris, yaitu almarhum Coki Suryo Prayogo, yang membuat satu album yang menurut saya sangat sesuai dengan konteksnya sekarang, meskipun itu dihasilkan 44 tahun yang lalu. Diawali dengan prolog, ada sebuah negeri di jalur Katulistiwa. Tentunya yang dimaksudkan adalah negeri kita, Indonesia. Di situ digambarkan betapa negeri kita itu seolah-olah tak terwakili oleh kata prosa manapun. Yang begitu indah, begitu menenteramkan, yang sebagaimana ditembangkan dalam lagu Nyiru Hijau. Bagi yang belum tahu atau lupa lagu Nyiru Hijau, silahkan dicari di YouTube, saya kira banyak ya. Kalau dulu, kalau tidak salah, TVRI itu kalau di akhir siaran selalu memutar lagu Nyiru Hijau. Itu suasananya sangat indah sekali, negeri kita ya. Kemudian ya, karena karya sastra tentu tidak mudah bagi kita untuk memahami begitu saja ya. Tapi kira-kira kalau kita tangkap adalah satu keresahan seorang seniman musik menuangkan karyanya dalam album Musik Saya Adalah Saya. Itu menggambarkan bagaimana perubahan kondisi negeri. Di situ kalau tidak salah diwakili oleh kalimat, ada fatar morgana di seberang sana, bukit-bukit itu tiba beralih coklat, gersang tanpa hutan dan satwa, dan seterusnya. Artinya itu perubahan kondisi negeri yang menurut Bung Coki Suryo Prayogo almarhum itu memprihatinkan. Sebetulnya ada dua hal yang disampaikan di album tersebut ya. Satu sisi adalah kondisi negeri, kondisi alam. Yang kedua adalah terkait dengan musiknya sendiri, di mana kepentingan pragmatis itu mengalahkan kepentingan idealis. Kalau di lagunya di situ digambarkan ngapain membuat lagu yang susah-susah, yang itu tidak mudah untuk dirupiahkan, kira-kira tafsirannya seperti itu. Mending cukup pakai do, le, mi, tetapi segera gampang dirupiahkan, kira-kira begitu. Nah, ini ada dua hal yang bersinggungan. Satu, kondisi negeri yang diwakili oleh rusaknya alam. Kemudian kalau dari sisi karya seni itu menurunnya level keindahan karena kepentingan bisnis ya. Nah, kenapa ini saya anggap penting untuk saya sampaikan dalam forum ini kepada terutama ketua-ketua partai maupun kader-kadernya ya. Karena akhir-akhir ini kita disibukkan oleh siksak atau manuver-manuver politik yang itu menurut persepsi saya itu agak menomorduakan atau bahkan melupakan.
esensi dari perjuangan yang ditujukan dalam kontestasi politik, terutama 2024. Karena sebenarnya perjuangan partai itu ya dalam jangka pendek tentu memenangkan kontestasi pemilu, tetapi apakah hanya di situ obsesi para pemimpin partai? Padahal kalau partai dianggap sebagai organ yang mewakili instrumen politik, maka tujuan dari politik sendiri bukan hanya memenangkan pemilihan umum dengan menempatkan kader-kader di lembaga eksekutif maupun legislatif, tetapi mereka duduk di kedua lembaga tersebut itu untuk apa? Kan jauh-jauh hari sejak kita merdeka, para pendiri bangsa sudah mewanti-wanti melalui pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan kita menikmati albumnya Zoky Suryo Prayogo, saya berharap para petinggi partai maupun kader-kadernya itu sadar posisi bahwa mereka sedang menjalankan tugas negara, bukan obsesi untuk mencapai posisi politik tertentu. Nanti di belakangnya saya cuplikan sedikit apa yang dikaryakan oleh Zoky Suryo Prayogo. Nanti selengkapnya bisa Anda cari sendiri. Karena terus terang saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi yang tidak mengikuti kontestasi pemilu, tapi sekedar memantau dan menggunakan hak pilih, itu agak prihatin dengan manuver-manuver politik yang seolah-olah steril dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus saya menunjuk pasal 27 dan 33. Oke, rekan-rekan partai, selamat menikmati karya Zoky Suryo Prayogo untuk jadi bahan renungan. Salam konstitusi.